Oke, selanjutnya kita bahas mengenai penentuan perubahan entalpi berdasarkan kalorimeter. Nah, jadi, kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk menentukan kalori reaksi. Nah, alat ini terdiri atas penangas air dan dia di dalamnya ada dinding isolasi dan bejana reaksi yang terendam dalam air. Nah, biasanya apa sih yang diukur supaya bisa menentukan perubahan entalpi? Yang diukur adalah suhu airnya dengan termometer. Nah, prinsip kerjanya di sini, kalor reaksi ditambah kalor larutan totalnya sama dengan 0. Ya. Atau kalor reaksi nilainya sama dengan minus kalor larutan, ya kan? Kalau ini dipindah ke kiri jadi minus kalor larutan kan? Atau jumlah kalor reaksi dan kalorimeter dan kalor larutan sama dengan 0. Atau kalau kalorimeter dan kalor larutan pindah ke kanan, berarti jadi kalor reaksi sama dengan minus dalam kurung kalor larutan ditambah kalor kalorimeter. Atau yang dihafalkan ini aja nih. Kalornya berarti minus MC delta T tambah C delta T. Atau dihafalin macet tambah cet. Ya. Dimana di kalorimeternya ada yang kalorimeternya sederhana dan ada kalorimeter bom. Nah, kalau kalorimeter bom berarti kita pakai kalorimeter ini nih. Ya, ada kapasitas kalor. Nah, kalau kalor sederhana hanya ini aja, hanya kalor larutan aja. Ya, nah, M-nya adalah massa, ya, C-nya adalah kalor jenis nih satuannya. Satuan kalor jenis itu adalah Joule per gram derajat Celcius. Massa yang menyebabkan suhunya berubah. Nah, delta T adalah perubahan suhu, apakah suhunya naik atau suhunya turun. Kalau suhunya naik, berarti reaksinya eksoterom, nilai kalorinya minus. Kalau turun, nanti delta T-nya minus, dan hasil kalorinya adalah plus, termasuk reaksi endoterom. Nah, terus ada juga C besar. C besar ini adalah kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor ini satuannya adalah Joule per derajat Celcius atau Joule per Kelvin. Gitu ya. Nah, kita baca soalnya. Pada proses pencampuran 250 ml HCl 0,2 molar dengan 150 ml larutan NaOH 0,4 molar dalam sebuah bejana kalorimeter sehingga menyebabkan suhu campurannya berubah. Berarti suhunya berubah ketika si HCl ditambah dengan NaOH. Jadi massa yang kita gunakan adalah massa campuran HCl dan NaOH. Nah, tapi di sini nggak ada massanya. Nah, maka kita buat permisalan. Massa si HCl-nya dan massa jenis HCl dan massa jenis NaOH akan dianggap sama dengan massa jenis air. Yaitu massa jenis air itu adalah 1 gram per mili. Jadi kalau massa jenisnya 1, maka massa HCl-nya tinggal 250 mili kali 1 gram per mili, yaitu 250 gram. Begitu juga dengan NaOH, berarti massa NaOH adalah 150 gram. Berarti massa yang menyebabkan suhunya berubah adalah 250 gram ditambah 150 gram. Nah, lalu kita masukkan kalor jenisnya, nih yang satuannya Joule per gram derajat Celcius, yaitu 4,2. Dan delta T-nya dari 25 ke 35, selisihnya berapa? Delta T-nya adalah 35 dikurang 25, berarti 10 derajat Celcius. Nah, C besar yang kapasitas kalor tidak diketahui di soal, nggak ada yang satuannya Joule per derajat Celcius. Berarti kita anggap 0. Ya, nah berarti kita tinggal hitungnya ini aja nih. 250 tambah 150 berarti berapa nih? 0, 0, 1, 400 ya. 400 kali 4,2 kali 10 tambah 0 ya. Atau 400 dikali 4,2 kali 10 itu berarti minus 16.800 Joule atau minus 16,8 kilojoule. Ini adalah langkah pertama. Langkah kedua kita cek reaksinya apa di sini. Ternyata reaksi adalah reaksi netralisasi, reaksi antara asam dengan basa menghasilkan air. Jadi yang kita lihat adalah molnya. Mol airnya berapa?
Di persamaan reaksi, mol air yang diinginkan adalah 1 karena koefisiennya 1. Ini reaksinya sudah setara. Nah, tapi ketika nilai kalornya min 16,8, kita belum tahu mol airnya berapa. Maka kita cari dulu, cari apa? Cari mol air saat minus 16,8 kJ. Ya, berarti kita cari dulu mol HCl dan mol NaOH-nya dengan rumus volume kali molar, karena yang diketahui adalah volume dan molar. Nah, volumenya 250 dikali 0,2 mili ya, berarti ini satuannya adalah milimol. Nah, ini 150 dikali 0,4 berarti sama aja 60 milimol. Nah, maka kita masukkan ke rumus HCl tambah NaOH tadi ya. Hasilnya adalah NaCl dan H2O. Ada mol awal, mol reaksi, mol sisa. Nah, yang reaktannya berkurang konsentrasinya kan, karena bereaksi. Nah, yang produknya bertambah. HCl awalnya 50, NaOH awalnya 60. Nah, kita buat perbandingan. Ya, 50 dari mol awal HCl dibagi koefisiennya 1 dibandingkan dengan 60 dari mol awalnya NaOH dibandingkan koefisiennya 1. Mana yang hasilnya paling kecil? Yang paling kecil adalah HCl. Berarti ini sebagai pembatas. Yang duluan bereaksi, yang sisanya 0, yang pengalinya paling kecil. Sisanya 0. Supaya 0 berarti dia dikurang 50. Nah, H2O dan NaCl awalnya 0, tapi kita nggak perlu nyari NaCl awal. Yang kita perlu adalah nyari mol H2O-nya aja, mol airnya aja. Nah, karena koefisiennya sama, dan mol reaksi HCl-nya 50, maka mol reaksi H2O-nya juga 50, karena koefisiennya sama. Kalau koefisiennya berbeda, ya tergantung koefisiennya. Oke, misalnya koefisien H2O-nya 2, berarti 2 kalinya mol HCl saat reaksi. Nah, kita tinggal jumlah 0 tambah 50, berarti mol H2O-nya adalah 50 milimol, atau 5 kali 10 pangkat min 2 mol. Ya, berarti kita dapatkan, ketika dia 5 kali 10 pangkat min 2 mol, nah, dia min 16,8 kJ. Nah, yang diinginkan adalah 1 mol. Berarti berapa nih nilai X-nya? Tinggal min 16,8 kali 1 bagi 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi hasilnya adalah min 336 kJ per mol. Oke, seperti itu ya.